fight. My body aches to be satisfied. My weakness can... Emang penting banget gitu perencanaan tata letak? Penting ya iya, dan kalau kalian punya usaha, dan kalau usaha kalian mau bagus, kan butuh perencanaan juga. Saya kasih tahu aja ya, setelah kalian menghayati perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, kalian bisa menjelaskan pengertian tata letak, membedakan tipe-tipe tata letak, dan yang terakhir, menilai desain tata letak yang sesuai dengan jenis usaha. Jadi, subtopik yang akan saya jelasin yaitu perencanaan tata letak, tipe-tipe tata letak, desain tata letak berorientasi produk, desain tata letak berorientasi proses, layout service, dan yang keenam yaitu organisasi fasilitas fisik. Oke, kita lanjut ya. Kenapa tata letak itu penting? Karena tata letak merupakan suatu keputusan yang penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Nah, itu mengapa pentingnya tata letak. Dan tujuan strategi dari tata letak adalah untuk membangun sebuah tata letak yang ekonomis yang memenuhi persyaratan persaingan perusahaan. Nah, itu tujuan strategis tata letak. Kemudian jika kita rinci nih, ada 7 tujuan perencanaan tata letak. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama, mempersingkat alur atau proses. Kenapa dengan tata letak kita bisa membuat proses lebih singkat? Ya, ibaratnya nih ya, kalau kalian punya sebuah toko, tapi tempatnya berantakan, nah, tempat yang berantakan itu pasti bakal menghambat kalian dalam proses melayani pelanggan atau proses produksi. Makanya, perlu diatur tata letak dari usaha kalian itu. Kemudian, yang kedua, untuk mengurangi biaya dan pengendalian bahan baku. Tahu bahan baku dong ya. Dengan adanya tata letak yang baik, maka bahan baku yang kita punya bisa diproses lebih cepat. Jadi nggak pakai lama-lama bahan baku menumpuk di gudang. Akhirnya ini juga bisa mengurangi biaya sewa gudang kan. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk kebahagiaan, keamanan, dan kenyamanan pekerja. Kalian suka nggak melihat barang-barang di rumah kalian tertata dengan baik? Pasti senang dong ya. Nah, kalau kalian senang melihat barang-barang itu tertata dengan baik, maka perlu ada perencanaan tata letak, biar kalian makin senang dan bahagia. Dan juga barang-barang kalian bisa aman dan nyaman. Itu kenapa pentingnya perencanaan tata letak. Kemudian yang keempat, untuk memfasilitasi struktur organisasi. Kalau di organisasi tentu ada yang namanya atasan, orang bilangnya bos, ada juga sekretaris dan staf atau bawahan. Pasti yang sering kita lihat, bos atau atasan itu ruangannya berbeda dengan staf atau bawahan lainnya. Nah, itulah tujuan perencanaan tata letak. Bagaimana menata ruang. Untuk bos itu posisinya di mana ruangannya. Untuk sekretaris di mana ruangannya, dan untuk para staf di mana juga ruangannya. Ini juga harus direncanakan dengan baik agar proses komunikasi di tempat kerja lebih lancar jaya. Berikutnya nih, yang perlu kalian pertimbangkan dalam tata letak yaitu utilitas atau penggunaan ruangan, penggunaan peralatan, dan penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi. Kemudian yang perlu dipertimbangkan kedua yaitu aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga lingkungan kondisi kerja yang lebih aman. Keempat, interaksi dengan pelanggan lebih baik. Dan yang kelima adalah fleksibilitas. Kita lanjut ya ke tipe-tipe tata letak. Ada 6 tipe tata letak. Yang pertama yaitu tata letak dengan posisi tetap. Tata letak dengan posisi tetap yaitu memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek yang besar dan memakan tempat seperti proses pembuatan kapal ataupun gudang. Tata letak dengan posisi tetap atau dikenal dengan fixed position layout, proyek tetap berada dalam satu tempat. Sementara para pekerja dan peralatan datang pada tempat tersebut. Nah, itu contohnya tadi seperti pembuatan kapal laut dan gedung. Jadi yang bergerak itu adalah tenaga kerja dan peralatan-peralatannya. Tata letak dan posisi tetap mengatasi kebutuhan tata letak proyek yang tidak bisa berpindah atau proyek yang menyita tempat luas. Kemudian tipe yang kedua yaitu tata letak yang berorientasi pada proses. Tata letak yang berorientasi proses yaitu berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi. Dikenal juga dengan istilah job shop atau produksi terputus. Contoh yang baik bagi tata letak yang berorientasi pada proses
adalah rumah sakit atau klinik. Yang ketiga, tata letak kantor. Tata letak kantor yaitu menempatkan para pekerja, peralatan mereka, dan ruang atau kantor yang melancarkan aliran informasi. Perbedaan utama tata letak kantor atau office layout dengan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Kalau tata letak kantor, pengelompokan pekerja, peralatan mereka, dan ruangan atau kantor untuk menyajikan kenyamanan, keamanan, dan perpindahan informasi. Kemudian, tata letak yang keempat yaitu tata letak retail. Tata letak retail yaitu menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan. Tata letak retail atau yang dikenal dengan retail layout didasarkan pada ide bahwa keuntungan dan penjualan bervariasi dan bergantung pada produk yang dapat menarik perhatian pelanggan. Nah, yang kelima, tata letak gudang. Tata letak gudang yaitu melihat kelebihan dan kekurangan antara ruangan dan sistem penanganan bahan. Tujuan tata letak gudang atau warehouse layout adalah untuk menemukan titik optimal di antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruangan dalam gudang. Nah, dalam tata letak gudang ini ada 3 jenis juga, yaitu cross-decking, random stocking, dan customizing. Saya jelaskan satu persatu ya dari 3 jenis tata letak gudang. Yang pertama, cross-decking, yaitu cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses mereka langsung di saat mereka diterima. Jadi ketika barang diterima langsung diproses. Itu istilahnya cross-decking. Jenis yang kedua yaitu random stocking. Random stocking digunakan di gudang untuk menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Teknik ini berarti bahwa ruangan tidak perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Jadi jika ada persediaan pada random stocking ini ditempatkan pada lokasi yang terbuka. Kemudian jenis yang ketiga itu customizing, merupakan cara menggunakan gudang untuk menambah nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pemberian label, dan pengepakan komponen. Nah, itu customizing. Jadi ketika ada di gudang, barang itu diberikan nilai tambahnya. Kemudian tata letak yang keenam, yang terakhir, yaitu tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu mencari utilitas atau pemanfaatan karyawan dan pemanfaatan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Dan tata letak yang berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Baiklah, itu saja penjelasan terkait materi perencanaan tata letak. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.